Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-khamisah al-azimatu rukhsah. Al-azimatu hiya ma syuri'a min al-ahkami tashri'an aman wa ulzima al-ibadu bil amali bih. Wa rukhsatu ma syuri'a min al-ahkami takhfifan lil azimati li uzrin ma'a baqa'i hukmi al-azimah ila walam yulzamil ibadu al-amalu bih al-amala bih ila akhir. Baik, sekalian, kita masuk di pembahasan terakhir dari Khitabul Wad'i, yakni bagian yang kelima berupa al-azimatu wa rukhsah. Azimah dan rukhsah. Apa itu azimah dan rukhsah? Al-azimatu hiya ma syuri'a minal ahkami tashri'an aman. Azimah itu adalah apa yang disyariatkan berupa hukum-hukum dengan pensyariatan yang umum. Wa ulzimal ibadu bil amali bi, dan diharuskan para hamba untuk mengamalkannya. Atau bisa disebut ini sebagai ketentuan dasar ya, sebagai hukum defaultnya. Wa rukhsatu ma syuri'a minal ahkami takhfifan lil azimah. Sementara rukhsah itu adalah apa yang disyariatkan berupa hukum-hukum sebagai bentuk pemberian keringanan kepada ketentuan azimah. Li uzrin, karena adanya uzur. Ma'a baqa'i hukmil azimah, disertai tetapnya hukum azimah. Walam yulzamil ibadul amala bih, dan tidak diharuskan hamba itu mengamalkannya. Sebagai contoh, pemasalan as-saumu azimah. Puasa itu merupakan ketentuan azimah, ketentuan yang default, yang asalnya kita wajib puasa. Wal fitru lil maridi wal musafir rukhsah. Sementara berbuka bagi orang yang sakit dan musafir itu rukhsah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang hadir di antara kalian pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau tengah safar, maka lalu tidak berpuasa ya, lalu maka dia mengganti puasa dari hari yang lainnya. Asalnya adalah saum, atau itulah yang disebut sebagai azimah. Hanya saja ada kondisi tertentu yang disebut uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Nah, kebolehan tidak berpuasa inilah yang merupakan rukhsah. Wa rukhsatu hatta tu'tabara rukhsatan syar'a. Rukhsah itu agar bisa dianggap sebagai rukhsah yang syar'i, la budda ayyadulla 'alaiha dalilun syar'i. Haruslah ditunjukkan oleh adanya dalil syar'i. Mengapa bisa dapat rukhsah? Karena begini. Nah, alasan mendapatkan rukhsah itu teruslah didasarkan kepada dalil syar'i. Li'annaha hukmun syara'ahu Allah Ta'ala li'uzr. Karena dia, yakni rukhsah itu merupakan hukum yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala lantaran adanya uzur. Nah, sini contoh lagi diberikan. Wassalatu qa'iman azimah. Salat dalam keadaan berdiri itu adalah azimah. Itu hukum asal salat begitu. Mengerjakan salat itu defaultnya berdiri. Salat fardu ini maksudnya ya. Wal qu'udu fis salati 'indal ajzi rukhsah. Sementara duduk dalam salat
ketika tidak mampu, maksudnya tidak mau berdiri, ketika lemah, maka itu adalah rukhsah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholli qa'ima, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida, jika tidak sanggup maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, jika tidak sanggup maka dalam keadaan berbaring. Rahul Bukhari wa Abu Dawud an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Contoh lainnya adalah jihad. Wal jihadu furidu azimah. Nah, jihad itu difardukan sebagai azimah. Hukum asalnya jihad itu ya fardu. Wal qu'udu 'anil jihadi 'indal 'ama wal maradi wal 'araji rukhsah. Sementara qu'ud ini artinya duduk, tidak berangkat, tetap tinggal, tidak berjihad, tetap duduk dari jihad, artinya tetap tinggal, tidak berjihad. Pada orang buta, sakit, lumpuh, araj ini apa? Bukan lumpuh, pincang ya. Jadi ama, marad, araj. Ini adalah rukhsah. Orang buta, orang sakit, orang yang pincang. Artinya dia memiliki uzur, ada disabilitas atau ada penyakit. Maka ini wajib didasarkan pada dalil rukhsah atau uzur yang menjadi alasan rukhsahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Fath ayat 17, laisa 'alal a'ma haraj, tidak ada bagi orang buta haraj ini dosa. Wala 'alal a'raj haraj, tidak ada pula bagi orang yang pincang itu dosa. Wala 'alal maridi haraj, tidak pula atas orang yang sakit itu dosa. Maksudnya ini dosa karena tidak berjihad. Allah Ta'ala juga berfirman ini dalam surat At-Taubah ayat 91, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada bagi orang-orang yang lemah, tidak pula ya atas orang yang sakit, tidak pula atas orang yang tidak mendapati apa yang bisa mereka infakkan itu, tidak ada apa? Tidak ada haraj, tidak ada dosa. Idza nasahu lillahi wa rasuli, bila mereka tulus kepada Allah dan Rasulnya. Artinya orang-orang ini tidak diharuskan melaksanakan jihad karena adanya uzur. Jadi jihad yang tadinya fardu ya menjadi apa? Menjadi diringankan bagi mereka karena ada uzur sehingga tidak lagi fardu. Nah, fal azimatu makana tasyri'uhu aman fala tukhtassu bi ba'dil mukallafina dunal ba'd. Dan ketentuan azimah itu pensyariatannya umum, sehingga tidak dikhususkan kepada sebagian mukallaf ya, tanpa yang lain. Jadi yang namanya azimah itu berlaku umum, bukan sebagiannya kena, sebagian tidak. Wala yukhayyaru bainal amali biha wal amali bi ghairiha. Tidak diberi pilihan antara mengamalkannya atau mengamalkan yang lain. Namanya azimah itu ketentuan asal yang berlaku. Bal yulzamul amalu biha wahdaha, tapi diharuskan mengamalkannya satu-satunya. Itu yang harus diamalkan sebagai ketentuan asalnya. Wa rukhsatu makana tasyri'uhu tari'an li'uzr. Sementara rukhsah itu pensyariatannya dikarenakan adanya uzur. Nah, dia tari'an li'uzrin, dia terjadi karena adanya uzur. Fayakunu tasyri'uhu mu'tabaran ma wujidal uzr. Maka pensyariatannya itu mu'tabar, dia dianggap selama didapati uzur. Wala yu'tabaru idza zalal uzr, dan tidak mu'tabar, tidak dianggap rukhsah itu jika telah hilang, bila telah hilang uzur. Tadi misalnya orang yang puasa dapat rukhsah tidak puasa karena sakit.
ada uzurnya. Begitu sembuh berarti uzurnya hilang, kembali lagi kepada azimah. Nah, kalau uzur tidak ada ya hilang ya rukhsah itu. Nah, rukhsah itu berdasarkan uzur yang ada. Ahwa khasun bil mukallafil muttasifina bihadzal usri wahdahum. Itu khusus bagi para mukallaf yang memiliki sifat ya, dengan uzur ini saja. Jadi kalau nggak punya uzur ya tidak. Seperti tadi juga sholat. Pada dasarnya sholat fardu itu berdiri. Tidak boleh ada yang duduk. Kecuali karena uzur, misalnya sakit, boleh. Nah, yang boleh duduk siapa? Yang sakit saja. Ya. Wa rukhsatu min haitsu tasyri'uha rukhsatun hukmuhal ibahah. Rukhsah itu dari segi pensyariatannya itu merupakan keringanan yang hukumnya adalah ibahah. Kebolehan. Ya. Itu secara dasar ya. Fa idza istamarra 'alal 'amali bil 'azimati lahu dzalik. Bila seseorang itu terus mengamalkan yang azimah, boleh baginya. Seandainya tadi orang yang safar itu memilih puasa, ya boleh saja sebetulnya. Meskipun dia diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena rukhsah itu tidak merupakan kewajiban. Sekedar menunjukkan bolehnya. Meskipun nanti dalam detail penjelasan fikih ada rukhsah itu yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya dianjurkan, ya, bukan hanya mubah, dianjurkan juga ya dan sebagainya. Wa idza amila bi rukhsati falahu dzalik. Ya, bila dia mau mengamalkan rukhsah boleh juga. Ya. Jadi boleh mengamalkan azimah meskipun ada uzur. Misalnya tadi ya, orang buta diberi keringanan tidak berjihad. Tapi kalau dia mau berangkat jihad boleh nggak? Boleh. Misalnya nanti seperti kasus sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Masa Nabi SAW tidak berangkat. Di masa Khalifah Abu Bakar tidak berangkat. Meskipun sudah minta izin juga. Masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah juga minta izin berkali-kali. Pernah dilarang, pernah juga diizinkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu an tu'ta rukhasuhu." Sungguhnya Allah azza wa jalla suka atau menyukai didatangkan rukhsahnya, sehingga dikerjakan ya keringanan-keringanannya, kama yuhibbu an tu'ta azaim, sebagaimana Allah itu juga mencintai datangkannya azimah-azimah. Berarti sekilas kalau kita membaca ini hukumnya sama Allah cintai. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Fa hadzal hadits yadullu 'ala al-ibahah. Hadis ini menunjuk kepada kebolehan. Li'annahu yubayyinu anna Allah yuhibbu an tukhtar rukhas wa yuhibbu an tu'tal azaim. Karena di sini memberi penjelasan bahwasanya Allah itu suka ya dikerjakan keringanan-keringanannya dan suka juga dikerjakan azimah. Walaysa talabu ahadihima bi aula min talabil akhar. Tidaklah tuntutan atas salah satunya lebih utama daripada tuntutan yang lain. Contoh lain misalnya menjamak sholat dalam kondisi safar. Nah, itu boleh ya. Yang mau menjamak boleh, yang tidak juga boleh juga. Ya. Itu contoh rukhsah ya. Kalau di mazhab Asy-Syafi'i menjamak itu mubah. Tapi juga ada rukhsah yang sunnah. Lebih utama mengerjakan rukhsahnya. Misalnya dalam kasus qasar. Ya. Kalau menjamak itu mubah, kalau qasar itu sunnah, dianggap lebih ringan, lebih utama. Nah, dalam konteks puasa juga berbeda-beda. Misalnya orang safar saat puasa, ada safar itu yang
imbang ya, imbang antara puasa dengan tidak. Ya, dalam satu safar Nabi SAW itu menyampaikan, masya'a ayat faman syaa falyuftir wa man syaa falyasum. Siapa yang mau silahkan dia berpuasa ya, atau tidak berpuasa ya. Siapa yang mau silahkan dia berpuasa. Jadi pilihan antara berpuasa dengan tidak itu setara. Ya. Tetapi ada kondisi di mana Nabi SAW itu justru memberatkan tidak puasa. Misalnya dalam juga peristiwa safar ya, dalam jihad ya, sebagian menyebut ini dalam peristiwa Badar ya, sebutkan laisa minal birri siyamu fis safar, bukanlah termasuk albir ya, perbuatan kebajikan melakukan puasa saat safar. Ini lebih utama. Ada riwayat yang lain juga justru memberatkan puasa. Ya, maka kemudian para ulama itu memberi perincian. Kalau di mazhab Syafi'i ada perinciannya, ya. Kapan dia setara, kapan berpuasa itu lebih utama, kapan berbuka lebih utama. Tapi memang pada dasarnya boleh mengambil rukhsah, boleh juga tidak. Allahu a'lam. Baik ya, sekalian, itulah akhir dari pembahasan kita tentang ar-rukhsah al-azimatu war-rukhsah, sekaligus akhir dari uraian tentang khitabul wada'i. Sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan kami persilahkan. Kalau ada ya. Allahu a'lam. Baik, kalau tidak ada ya kita tandai dulu sampai di situ ya. Insyaallah nanti di pertemuan mendatang kita membahas uraian yang baru ya, topik yang baru tentang al-ahkamus syar'iyyatul kulliyah. Barakallahu lana wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.